Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi ini di hari yang mulia, di hari Jumat, kita bisa duduk kembali setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh. Kita belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya agar menjadi panduan dalam kehidupan kita dan kita benar dalam menjalankan syariat Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari cahaya dalam hidup kita. Ucapan salawat dan salam tak henti kita sampaikan pula untuk junjungan Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita baca ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya dan para sahabatnya yang telah berjuang bersamanya dan mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Islam yang mulia ini, serta kepada siapapun di antara umatnya yang selalu kokoh di atas agama yang mulia dan atas sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kita mendapatkan syafaatnya nanti, dan kita pula mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tajrid At-Tauhid, yaitu pada pembahasan Al-Aslu Al-Hadi Wal-Ishrun, yaitu bagian yang ke-21 tentang kaidah yang sangat penting di dalam beribadah. Qaidatun muhimmatun, satu kaidah yang sangat penting. Apa kaidah itu? Kaidahnya ringkas, mudah dipahami dan juga mudah diingat dan dihafal, yaitu kullun ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakunil yawm ibadah. Segala sesuatu yang tidak dianggap ibadah di zaman sahabat, maka ia tidaklah akan menjadi ibadah di hari ini. Setiap atau segala sesuatu yang tidak dianggap di zaman sahabat itu ibadah, maka hal itu tidak akan menjadi ibadah hari ini. Nah, ini perlu kita pahami kaidah ini agar kita tidak tersesat dari ibadah-ibadah yang diada-adakan. Bila mana tidak dianggap ibadah di zaman sahabat, maka hari ini tidak menjadi ibadah. Kenapa demikian? Berkata Syekh Shalih Faisal, as-sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat yang semoga Allah meridai mereka, a'zamul mu'minina imanan. Mereka itu, para sahabat, adalah orang-orang yang paling agung keimanan mereka. Wa asra'uhum wa asbaqhum ilal khair. Mereka adalah orang yang paling cepat, orang yang paling dahulu kepada kebaikan. Di mereka para sahabat ditandai dengan apa? Orang yang paling besar keimanannya, paling kuat keimanannya, paling cepat dan paling dahulu kepada kebaikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, waqad balaghahumun nabi ad-dina kullahu fa akmalah.
Dan Nabi SAW di sisi yang kedua kita harus pahami, Nabi telah menyampaikan Islam ini dengan sempurna. Nabi telah ajarkan kepada para sahabat Islam ini dengan sempurna. Bahkan kita tahu ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Para sahabat orang yang paling bersemangat di dalam beribadah kepada Allah dan orang yang paling besar ya cinta mereka kepada kebaikan. Dan Nabi SAW telah menyampaikan Islam ini dengan sempurna. Falam yafuthum syai'un mimma yuhibbuhu Allah wa yardah. Bal kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu min ibadatin faqad amiluhu wa ta'abbadu Allah bihi. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun dari apa yang Allah cintai dan Allah ridai, bahkan seluruh apa yang Allah ridai, cintai dan Allah ridai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah mereka lakukan. Makanya jangan dikira kita ini orang yang paling cinta kepada Allah dibandingkan para sahabat. Orang yang paling bersemangat dibandingkan para sahabat. Jadi seluruh ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya telah dilakukan oleh mereka. Andaikan satu ibadah yang dianggap hari ini ibadah di zaman Rasulullah, pastilah mereka lebih dahulu mengerjakannya. Apakah mereka tidak tahu itu ibadah? Apakah mereka tidak diajarkan Nabi itu sebagai ibadah? Kaidah ini penting. Ikhwatal kiram, segala sesuatu yang tidak dianggap ibadah di zaman sahabat, maka tidaklah ibadah hari ini. Tidaklah menjadi ibadah di hari ini. Agar kita berhati-hati di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka mereka tidak ada satu ibadah pun yang Allah cintai dan Allah ridhoi kecuali mereka telah melakukannya. Dan tidak ada orang yang datang setelah mereka ya yang bisa mendahului mereka. Jelas ya? Para tabi'in tidak akan bisa mengalahkan ibadahnya para sahabat. Dan semangat mereka para sahabat melebihi dari semangat orang-orang yang datang setelah mereka. Bal humus sabiquna ila kulli khair. Mereka itu orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Al-musari'una ila kulli ta'ah. Yang cepat di dalam melakukan ketaatan. Maka fakullu ma yadhunnu annahu ibadatun wa qurbatun idza lam yaf'alu fa innahu bid'atun muhdatsah. Li'annahu law kana minal khairi lama fatahum. Ini garis bawah ini kalimat ini ya. Maka siapapun yang mengira itu adalah sebuah ibadah atau sebuah amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, jika mereka tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, maka itu berarti apa? Bid'atun hasanah? Tidak, bid'atun muhdatsah. Saya ulangi sekali lagi, bahwa setiap ibadah dan amal jika tidak dilakukan, maksud Ustaz begini, setiap ibadah dan setiap ketaatan yang dianggap hari ini ibadah dan mereka tidak lakukan, maka sudah bisa dipastikan perkara yang dianggap ibadah hari ini itu apa? Bid'ah muhdatsah. Perkara bid'ah yang diada-adakan. Jelas? Yang hari ini dianggap ibadah dan itu tidak dilakukan di zaman sahabatil kiram, hari ini dianggap ketaatan dan di zaman itu tidak dilakukan oleh mereka, maka apa yang dilakukan hari ini yang dianggap ibadah berarti apa? Bid'atun muhdatsatun. Suatu bid'ah yang diada-adakan, perkara baru yang diada-adakan dalam urusan ibadah tentunya ya. Lianna law kana minal khairi lama fatahum
andaikan itu kita anggap ibadah itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah, mereka dulu tidak akan ketinggalan dalam melakukannya. Wal khairiyatu fi man ba'dahum wal huda mu'allaqun bittiba'ihim. Oleh itu ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, para sahabatil kiram, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang dahulu masuk Islam, yang lebih dahulu mereka masuk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi cara terbaik kita apa? Mengikuti mereka. Dan mereka telah mendapatkan pujian dan sanjungan dari sang Khalik, Allah tabaraka wa taala. Fashtaratallahu liridha amman ya'ti ba'dahum ay yakunu muttabi'an lahum bi ihsan. Perhatikan ayat yang mulia ini, ikhwatal kiram. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ridha bagi orang-orang yang datang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabatul kiram. Syaratnya apa? Mensyaratkan mengikuti mereka dengan cara yang baik. Jadi jangan dikira melakukan ketaatan yang dianggap hari ini ketaatan yang tidak dilakukan para sahabat agak mendapatkan ridha Allah. Tidak. Allah mensyaratkan dalam ayat ini, walladzina taba'uuhum bi ihsanin. Jadi agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengikuti mereka para sahabatul kiram dengan ihsan, dengan cara yang baik, ay muwafiqan lima kanu alaihi, sesuai dengan apa yang mereka dahulu kerjakan. La yukhalifuhum wa la yakhruj an aqwalihim, dan tidak menyelisih mereka dan tidak keluar dari ucapan dan perkataan mereka. Jelas ikhwatal kiram. Kalau hari ini kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang terbaik mengikuti mereka. Kalau kita ingin selamat di dalam menjalankan Islam dan agama yang mulia ini, maka cara yang paling bijak adalah mengikuti apa yang telah mereka lakukan, karena mereka dikawal oleh Rasulullah SAW dan bahkan kemudian wahyu turun kepada mereka. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu lantas apa yang mesti kita ikuti? Wa a'dhamu syai'in yajib ittiba'uhum fihi wa ibadatullah. Perkara yang paling wajib untuk kita ikuti mereka adalah perkara ibadah. Perkara ibadah itu perkara yang wajib untuk kita ikuti cara mereka. Wa taqarrub ilaihi bi anwa'il qurbat, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk-bentuk ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah perkara yang wajib untuk kita ikuti. Perkara ibadah, perkara duniawi antum yang lebih paham. Jangan dikira hari ini ya ini terus syubhat. Ya, di zaman sahabat tidak ada lampu, tidak usah pakai lampu lah kalian. Itu kan bukan perkara ibadah. Di zaman sahabat nggak ada mobil, antum jalan kaki saja pakai onta. Ini orang yang tidak mau membuka diri untuk paham dengan agama ini. Tidak ada kaitan urusan duniawi dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Bahkan disuruh untuk kita mengeksplorasi, kemudian mengedukasi, kemudian kita akhirnya menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan dunia kita. Di zaman Nabi nggak ada AC, kita hari ini pakai AC. Tidak ada mikrofon, hari ini kita pakai mikrofon, pakai kipas angin. Nah semuanya, dan itu adalah dalam urusan duniawi. Yang kita bincangkan sekarang ini dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ibadah, maka berhati-hatilah di dalam melakukan ketaatan. Wa ta'zimun Nabi alaihi salatu wassalam wa tawqiruh. Dalam perkara ibadah kepada Allah yang wajib untuk kita ikuti mereka. Yang kedua, di dalam apa?
mengagungkan Nabi alaihissalatu wassalam dan menghormatinya. Karena mereka adalah orang yang paling pintar dan paling hebat dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Dan mereka adalah orang yang paling benar di dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya serta memuliakannya. Jadi dalam urusan taat kepada Allah dan urusan menghormati dan mengagungkan Rasulullah, kita mesti mencontoh para sahabatnya. Kenapa mereka paling mencintai Rasulullah, paling benar dalam mengagungkan Rasulullah? Li'annahum kanu a'zamu hubban lin-nabi mimman ba'dahum. Karena mereka adalah orang yang paling besar cintanya kepada Rasulullah daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Wa a'zamu tawqiran lahu wa 'arafun nasi bihaqqihi wa ma yajibu lahu. Orang yang paling bisa memuliakan Rasulullah dan orang yang paling faham dan paling tahu tentang haknya Rasulullah dan orang yang paling tahu dengan apa yang diwajibkan olehnya. Qala ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bayangkan orang-orang yang isyiqaq, yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya panduan, tapi ditentangnya Nabi itu, dilawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ghairi sabilil mu'minin, yang diikutinya bukan jalan orang beriman. Kalau kita tidak mengikuti sunnah Nabi, lalu sunnah siapa yang kita ikuti? Kalau kita tidak memakai petunjuk Rasulullah, lalu petunjuk siapa yang kita pakai? Jelas. Pastikan yang kita ikuti itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sunnah siapa yang Anda pakai? Sunnah Nabi, mana panduannya? Apa dalilnya? Adakah para sahabat melakukan itu? Untuk masalah contoh, silakan antum memahami bab ini ya. Banyak sekali contoh dalam kehidupan hari ini. Karena kaidah ini banyak yang tidak menyetujuinya. Belum tentu setiap yang tidak dianggap ibadah di zaman sahabat, ya, belum tentu itu adalah tidak ibadah hari ini, kata mereka. Tapi kita katakan segala sesuatu yang tidak dianggap ibadah di zaman sahabatul kiram, maka dia tidak menjadi ibadah di hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahabatu radhiyallahu anhum hum awwalul mu'minin. Kelebihan mereka banyak. Mereka para sahabat adalah orang yang paling pertama beriman. Wa a'zamul mu'minin. Fa musyaqatu tariqihim dhalalun wa khusran. Mereka para sahabat, ya, orang yang paling kuat keimanan mereka dan orang yang paling awal masuk Islam dan orang paling berawal dalam keimanan, maka siapapun yang menentang jalan mereka, maka itu adalah kerugian besar dan kesesatan nyata. Jadi tidak ada jalan ikhwal kiram di dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah agar bernilai apa yang kita lakukan itu, pastikan itu adalah ibadah di zamannya Nabi SAW dan di zamannya para sahabatul kiram. Allah Ta'ala katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wahum afdalul ummah. Para sahabat itu para sahabat adalah orang-orang yang paling baik dari umat ini, paling mulia. Walau yumkin ayafuta khairal ummah wa afdal quruni syai' minal khairi wal ibadatil mahbubati lillah. Allah telah mensifati mereka. Di dalam tafsir sebutkan kuntum khaira ummatin, adalah kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Jika dimaknai kuntum khaira ummatin ini adalah umat Islam secara internal, maka umat yang paling terbaik itu di antara umat Muhammad para sahabat. Tetapi jika dimaknai kuntum khairu ummatin adalah umat Islam jika dibandingkan umat-umat yang lain, maka umat Islam yang paling terbaik. Kalaulah para sahabat ini mereka orang-orang yang paling mulia,
orang-orang yang paling baik dan orang paling besar keimanan mereka, maka tidak mungkin orang yang disifati oleh Allah kuntum khairu ummatin dan orang-orang yang paling baik, ya, generasi-generasi yang paling terbaik tinggal ya meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah cinta, itu mustahil. Jelas ya? Kalau ada orang yang mengatakan ya, kan mereka manusia juga, bisa jadi luput dari mereka. Nah, mereka manusia, tapi mereka beda dengan kita. Mereka dipandu oleh wahyu dan mereka dihidup bersama Rasulullah SAW di zaman itu. Bahkan turun wahyu kepada mereka. Tidak ada yang luput bagi mereka yang disebut dengan kuntum khaira ummatin dari kebaikan apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah mereka lebih dahulu mengerjakan dan lebih dahulu melakukannya. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Dalam hadis yang lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan dalam hadis Ad-Darimi, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, dan tidak membuat perkara baru. Konsep beragama seorang muslim hendaklah ittiba kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ibtida dalam agama yang dibawa olehnya, tidak mengada-ngada, tidak membuat sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalimat Ibnu Mas'ud ini apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian dan jangan kalian membuat perkara baru. Dalam riwayat yang lain pula, ala wa iyyakum wa tanattu' wa ta'ammuq wal bid'ah wa 'alaikum bil 'atiq. Ya, hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara berlebih-lebihan, perkara-perkara yang terlalu dalam melakukan sesuatu yang tidak dipandu, dan perkara-perkara baru dalam agama ini. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaran yang lama, yaitu yang ajaran yang asli, ajaran yang murni dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hindari perkara-perkara yang berlebih-lebihan, perkara-perkara yang memaksakan sesuatu, kemudian yang menyelidiki, yang mendalam, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap ibadah di zaman para sahabat. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaran yang murni. Ikhtar kiramakumullah, para sahabat Nabi yang mulia, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud juga mengatakan, innallaha ta'ala nadhara fi qulubil ibad. Allah melihat kepada hati-hati para hambanya, fawajada qalba Muhammadin khairul qulub, dan Allah mendapatkan hati Muhammad adalah sebaik-baik hati. Faba'athahu nabiyyan, lalu kemudian Allah mengutusnya seorang nabi, wastafahu li nafsihi wastakhlafahu wabta'athahu birrisalah. Allah pilih untuknya, lalu kemudian Allah jadikan dia sebagai khalifah, dan Allah utus dengan risalah yang mulia. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad, lalu Allah melihat kepada hati hamba-hambanya selain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khair qulubil ibad. Allah mendapatkan hati para sahabat adalah hati orang-orang yang paling baik. Faja'alahum wuzara linabiyhi yuqatiluna an dini. Allah jadikan mereka wuzara, wazir, orang-orang pilihan yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membela agamanya. Fama ra'ahu al-muslimuna hasanan ay sahabah fa wa 'indallahi hasan. Apa yang dianggap mereka ibadah oleh para sahabat, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Wa ma ra'ahu al-muslimuna syai'an fa wa 'indallahi wa ma ra'ahu al-muslimuna sayyi'an
fahuwa indallahi sayyi. Apa yang mereka anggap itu buruk, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah buruk. Inilah panduan kita para sahabatul kiram. Wal muradu bil muslimina huna as-sahabatu ridwanallah taala alaihim. Di para sahabat menjadi sebuah standar di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Kalau mereka lakukan dan baik menurut mereka, maka lakukanlah. Tapi kalau tidak mereka lakukan dan mereka tidak anggap itu ibadah, maka tinggalkan. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kullu ibadatin lam taf'aluha as-sahabah fala taf'aluha." Setiap ibadah yang tidak dilakukan para sahabat, maka jangan kalian lakukan. Hudzaifah dalam ungkapan yang indah ini, kullu ibadatin lam taf'aluha as-sahabah, setiap ibadah yang dianggap hari ini ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat, fala taf'aluha. Simpel di dalam mengetahui apakah sahabat melakukan atau tidak, tidak tinggalkan. Kenapa tadi? Karena kembali kepada kaidah umum kita apa? Setiap atau segala sesuatu yang tidak dianggap ibadah di zaman sahabatul kiram tidak akan menjadi ibadah hari ini. Udah, begitu kita dalam beragama ini. Kok sempit sekali? Tidak sempit, sangat lapang. Yang kita sempitkan adalah hawa nafsu kita. Tidak kita mengikuti keinginan kita yang itu landasannya adalah logika dan perasaan kita. Oleh itu Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa amaqaha ilman wa qallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsana halan." Ya, ikhwafillah, barang siapa yang ingin bertaassi, mengikuti, mencontoh, maka hendaklah kalian mencontoh dengan sahabat-sahabat Muhammad, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, dan sedikit takallub, memaksa-maksakan diri, dan orang yang paling lurus petunjuknya, dan orang yang paling bagus keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa liqamati dini. Mereka itu kaum yang dipilih Allah untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka kenalilah kemuliaan mereka dan ikutilah jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka ini berada pada petunjuk yang lurus. Ibnu Sirin mengatakan, kanu yarawna annahu ar-rajul 'ala at-tariqi ma kana 'ala al-athar. Ibnu Sirin berpesan, mereka para sahabat menganggap seorang laki-laki itu berada di atas jalan yang lurus bila mana mereka berada di atas al-athar, di atas petunjuk, di atas jalan yang benar yang dipandu oleh dalil. Qala Imam Malik, Imam Malik berkata, wala ya'ti akhiru hadzal ummah bi ahda mimma kana alaihi awwaluha. Umat ini tidak akan datang, kata Imam Malik, dengan bawa petunjuk lebih sempurna, lebih baik, lebih benar dari apa yang telah ada di awal generasi umat ini. Ya kan? Umat ini tidak akan ada yang datang membawa petunjuk yang lebih lurus, yang lebih benar daripada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah di awal di generasi umat ini. Wal atharu fi hadzal bab katsiratun jidda. Perkataan para sahabat, para ulama tentang bab ini sangat banyak. Qad dzakaraha a'immatus sunnati fi kutubihim. Para imam, para a'immatus sunnah, para pejuang-pejuang sunnah, para imam ahlus sunnah telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang keharusan kita di dalam melakukan apa? Melakukan agama yang mulia ini. Wa ala hadza fa kullu man idda'a fi amrin annahu ibadah yuhibbuhu Allah fanzur. Maka itu ikhwatul kiram, sebagai penutup pertemuan kita, siapapun yang menganggap dalam satu perkara itu ibadah yang Allah cintai, fanzur, maka lihat
hal amara bihillahu tabaraka wa ta'ala, apakah perkara itu yang pertama diperintahkan Allah awin nabi atau oleh nabinya, au tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah nabi, au fa'alahu ahadun minas sahabat, atau adakah dilakukan itu oleh para sahabat, atau adakah dilakukan itu oleh para sahabat. Fa illam yakun syai' min dzalik fa'lam annahu bid'atun muhdathatun. Kalau tidak ada perintah Allah, kalau tidak ada perintah Nabi Muhammad SAW, kalau tidak dilakukan oleh para sahabat, maka ketahuilah sesuatu yang dilakukan itu adalah perkara baru yang diada-ada. Idz law kana min khairil mahbubi lillah lamma fatas sahaba radhiyallahu anhum. Andaikan yang kita anggap hari ini itu ibadah, maka para sahabat sekali, ya, maka para sahabat sedikit pun mereka tidak akan pernah ketinggalan di dalam melakukannya dan mengerjakannya. Wa la yumkin ay jahalahu khairul qurun wa yahtadi ilaihi min man ba'dahum. Dan tidak mungkin orang yang disebut oleh Nabi Muhammad sebaik-baik generasi adalah, dan orang-orang yang lebih mendapatkan kebaikan dari agama yang mulia ini lebih pintar orang yang datang setelah mereka, dan lebih mendapat petunjuk orang yang datang setelah mereka. Enggak mungkin itu. Ya, orang yang disebut khairul qurun, orang yang lebih mendapatkan petunjuk, maka tidak mungkin mereka jahil kalau itu adalah ibadah atau tidak ibadah. Pastilah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul alaihi assalatu wassalam. Ya, maka oleh karena ikhwafillah di dalam fakullu ma wajada muqtadahu wadda'i ilaihi fi ahdi Nabi SAW was-sahaba wa lam yakun minhu mani' wa lam yaf'aluhu fa innahu bid'atun muhdatsatun munkarah. Jadi segala hal yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak ada di zaman sahabat, maka diadakan hari ini dan disebut sebagai ketaatan dan ibadah, maka ingat itu adalah perkara baru yang diada-adakan. Jadilah orang yang selektif di dalam menjalankan Islam ini, dan jangan jadi orang yang menjalankan apa adanya sesuai dengan selera dan sesuai dengan logikanya masing-masing. Jangan, tapi berpandulah dengan panduan yang benar, Al-Quran, As-Sunnah, dan berpandulah kepada ijma' para ulama yang telah menyepakati tentang satu hal. Begitu juga dengan qiyas yang sahih, ya, karena qiyas itu ada qiyas ma'al farik, dengan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Ya, sesungguhnya Syekh Faisal di sini menyebutkan beberapa contoh-contoh, di antaranya adalah perkara ihtifal bil Maulid Nabi dan seterusnya, ya. Dan beberapa contoh-contoh yang lain, ya, di dalam bab perkara-perkara baru yang telah dilakukan dan itu dianggap ibadah dan bahkan dianggap ketaatan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini, dan kita menjadi orang yang hati-hati di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan semoga kita terhindar dari perkara-perkara bid'ah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara